Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: Man fatara shaiman kutiba lahu mithla ajri shaimi la yanqusa min ajri shaimi syai'un. Al-hadis. Hadirin para jamaah, sidang sholat isya dilanjut dengan sholat tarawih rahimakumullah. Amin Bu. Rohimah, semoga merahmati kum kepada kalian semuanya. Siapa Allahu? Allah. Berarti kalau ada rahimakumullah, maka kita bagus menjawab dengan bahasa amin jawabannya. Alhamdulillah, pada saat ini kita semuanya masuk ke malam kedua bulan suci Ramadan. Perlu kita syukuri karena 2 bulan yang lalu pun kita sudah melantunkan doa. Apa doanya? Allahumma barik lana fi rojaba. Adek ya, jangan salah. Fi marojab tanah adek. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku ke bulan suci Ramadan. Mau ngapain? Tentu pasti ada tujuan. Ternyata di bulan suci Ramadan ini banyak sekali keunggulan-keunggulan yang Allah jadikan. Sampai-sampai disebutkan oleh para alimil ulama, di antaranya di dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan Syahrul Rajab, Syahrul Zuru. Bulan Rajab itu bulan di mana bercocok tanam. Wa Syahrul Sya'ban, Syahrul Saqiyu Zuru. Bulan Sya'ban itu bulan di mana kita mengurus, menyirami, merawat tanaman. Wa Syahrul Ramadan, Syahrul Hasad, Dzalika Zuru. Bulan Ramadan adalah bulan menuai, memanen tanaman yang kita dambakan, yakni amal-amal soleh yang mana di bulan suci Ramadan amalannya dilipat gandakan, tidak seperti bulan-bulan yang lainnya.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bulan suci Ramadan adalah bulan penghulu segala bulan, paling agung. Bulan Ramadan diwajibkan berpuasa, kutiba alaikumus syiyam. Bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Diturunkan Al-Quran. Bulan suci Ramadan ada Lailatul Qadar, yang mana khairun min alfi syahri. Lailatul Qadar tidak ada selain Ramadan, tidak ada di bulan-bulan lain, hanya ada di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan pintu-pintu langit dibuka, dan bulan Ramadan pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kita perlu bersyukur ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata doa kita diijabah. Buktinya pada saat ini kita berada di bulan suci Ramadan. Tentu dong, kalau kita dari kemarin meminta kepada Allah ingin sampai usia kita kepada bulan suci Ramadan, tentu kita harus memanfaatkan usia ini. Karena malulah kalau kita tidak memanfaatkannya. Bagaimana tidak? Man fatara shaiman kutiba lahu mithlu ajri shaim. Barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, maka orang yang memberi buka orang berpuasa punya pahala seperti orang yang puasanya tanpa dikurangi sedikit pun. Subhanallah. Orang berpuasa, kita puasa, orang lain puasa, dikasih makan, ngasih makannya satu, berarti kita punya pahala 2 puasa. 1 pahala dari kita, 2 pahala orang yang memakan makanan dari kita. Kebayang nggak Bu, Pak, kalau kita memberi makanan puasanya, memberi buka puasanya kepada 100 orang, berarti berapa pahala individu yang kita dapatkan? Berarti 101. 100 pahala dari orang lain, 1 dari diri kita. Memberi makanan kepada 150 orang, berarti 160 pahala puasa kita dapatkan. Masya Allah, subhanallah. Kemudian as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahuma idza ijtanabal kaba'ir. Salat yang 5 waktu, dari Jum'ah ke Jum'ah, dari Ramadan ke Ramadan, ternyata menggugurkan dosa. Dari Ramadan dulu sampai Ramadan sekarang, kalau kita bertemu dengan Ramadan, dihapus tuh dosa yang lalu. Subhanallah. 1 tahun dosa kita dilebur oleh Ramadan. Bayangkan, tanabat al-kabair, sepanjang tidak melakukan dosa-dosa besar. Bahkan fa idza kana Ramadan i'tamiri fi fa inna umratan fi Ramadan hajjatun. Kalau datang bulan suci Ramadan, kata Nabi, ini yang saya sampaikan hadis semua ya, hadisnya dari Imam Ahmad, dari Imam Bukhari Muslim, dari riwayat At-Tirmidzi, ini sahih semua. Apabila datang bulan suci Ramadan, maka laksanakanlah ibadah umroh, kata Nabi. Kenapa? Umroh di bulan Ramadan senilai haji. Dahsyat sekali. Pantesan para ulama mengatakan bulan suci Ramadan itu bulan panen. Bener, bener. Banyak sekali dah fadilahnya ya, banyak sekali. Cuman harus kita waspadai terhadap hadis yang satu ini. Ruba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju'u wal atos. Tidak sedikit orang yang berpuasa, akan tetapi bagiannya hanya mendapatkan rasa haus dan dahaga, lapar dan dahaga, bukan haus dan dahaga, hanya haus dan
lapar yang didapatkan. Ini masalah, problem. Ada apa? Kan gitu. Ada apa? Ternyata seperti apa yang kita dapatkan pepatah daripada guru-guru kita, ma'aksarul asjar walaysa kulluha bithamar. Banyak sekali, tidak sedikit pohon-pohon yang tumbuh daunnya rindang, namun tidak satu pun mendapatkan buah. Dan itu kita saksikan, banyaklah pohon-pohon yang banyak daunnya rindang tapi buahnya nggak ada. Kemudian wa ma aktsaru samari wa laisa kulluha bitayyib. Tidak sedikit, artinya banyak sekali buah yang keluar dari sebuah pohon, tapi buah itu tidak membawa rasa yang enak. Pernah Bapak Ibu menemukan buah tapi buahnya teh pahit? Ya, pernah ya. Pernah menemukan buah teh pahit, teh amis? Ada juga. Ada buah yang hasem, ada. Ada buah teh amis, teh hasem, pahit, nah, inilah dia problem dalam ibadah. Kenapa demikian? Tentu pertama kita harus meluruskan niat, ya. Jangan sampai ibadah kita terhalang dengan sesuatu yang mengganggu, apalagi menggugurkan ibadah. Contoh kecil, saya sampaikan pesan dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kaifa yasraqul qalbu suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana mungkin hati seseorang bisa terpancar dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara bayangan-bayangan dunia mendominasi otaknya di dalam ibadah. Bagaimana mungkin hati kita bersinar hadir dalam ibadah, sementara dunia yang kita miliki ikut hadir dalam ibadah? Apakah keterangan ini melarang kita memiliki dunia? Tidak. Tapi jangan dibawa di dalam dominasi kehusuan kita. Jangan menghalang kehusuan. Di saat kita Allahu Akbar, maka yang ketemu adalah kebesaran Allah. Ibu-ibu Allahu Akbar atau Allahu Akbar? Mana? Muka hiji, muka dua. Wallahu a'lam. Ya. Pokoknya mah jangan terhalang hati kita untuk menghadirkan Allah gara-gara apa yang kita lihat seharian, apa yang kita urus seharian, gitu. Jadi jadikan Allah di hadapan kita, jadikan Allah di hati kita. Dalam hal yang lain disebutkan, bagaimana mungkin, ini untuk obatnya ya, bagaimana sih obatnya agar kita ibadah tapi fokus ke Allah? Solusinya apa? Bagaimana mungkin sesuatu hal yang dulunya tidak ada, kemudian Allah mengadakannya, tapi dia mendominasi dalam kehidupannya? Paham gak maksudnya? Bagaimana mungkin kalau kita punya barang, HP, handphone dulu kan nggak ada ya, dulu nggak ada handphone, kemudian diciptakan tuh handphone, dibawa ke toko, dibeli dari toko. Bagaimana mungkin si handphone yang baru wujud itu bisa mendominasi otak kita, sementara yang mengadakan handphone itu kan Allah. Yang ingat di otak kita adalah handphone, bukan Allah, begitu maksudnya. Bagaimana mungkin hal yang baru bisa menghalangi hal yang lama? Bagaimana mungkin hal yang diciptakan bisa menghalangi hal sesuatu yang menciptakan? Oleh karena itu, di dalam ibadah kita, mari kita hadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap ibadah kita. Jangan sampai apa yang kita lihat
yang nilainya duniawi, kemudian kita menghalang Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dunia ini. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan di hati, Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan bulan Al-Quran